Becoming the best version of yourself. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep mengaktualisasikan diri berdasarkan teori Abraham Maslow. Menurut teori Abraham Maslow, Maslow berpendapat bahwa setelah manusia memenuhi kebutuhan paling bawah, manusia akan memenuhi kebutuhan di tingkat berikutnya. Dan apabila manusia memenuhi kebutuhan pada tingkat atas tetapi tingkat bawah belum terpenuhi, maka manusia akan kembali lagi pada kebutuhan sebelumnya. Maslow juga memvisualisasikan 5 jenis kebutuhan tersebut ke dalam bentuk piramida. Pada tingkat yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup manusia. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Selanjutnya, di tingkatan kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan keamanan atau kebutuhan akan kepastian. Orang yang merasa tidak aman akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan. Selanjutnya, di tingkatan yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi desakan untuk berteman, hasrat memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, serta kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Selanjutnya, pada tingkatan keempat ada kebutuhan untuk dihargai. Para kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, serta apresiasi dari orang lain. Pada tingkatan yang terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya, bagian pada penghambat dalam mengaktualisasi diri. Aktualisasi selalu memerlukan keberanian. Ada proses yang harus diambil, yang mana untuk mencapai kebutuhan aktualisasi akan banyak atau lebih sering dilawan maupun dihalangi oleh beberapa hambatan. Hambatan-hambatan ini merupakan pengaruh negatif yang dihasilkan oleh kebutuhan yang kuat akan rasa aman, oleh individu-individu yang kebutuhan akan rasa amannya terlalu kuat, pengambilan risiko, perbuatan kesalahan, dan pelepasan kebiasaan yang konstruktif itu justru merupakan hal-hal yang mengancam dan menakutkan. Di samping ini adalah diagram Maslow dengan beserta poin-poinnya di setiap tingkatan levelnya. Secara umum, terdapat hambatan dalam mengaktualisasikan diri, yaitu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, ada faktor internal, meliputi hambatan yang berasal dari dalam diri atau dalam diri individu, yang mana berupa ketidaktahuan, keraguan, dan bahkan juga rasa takut dari individu untuk mengungkapkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga potensi itu tetap laten. Potensi diri merupakan modal yang perlu diketahui, digali, dan dimaksimalkan. Selanjutnya yang kedua, faktor eksternal. Hambatan yang berasal dari luar adalah budaya masyarakat yang tidak mendukung upaya aktualisasi potensi diri seseorang. Pada poin yang pertama berasal dari luar atau masyarakat, yaitu berupa kecenderungan mendepersonalisasi individu, perpresesian sifat-sifat, bakat atau potensi-potensi, serta hambatan ini dapat berasal dari masyarakat, keluarga, dan kebudayaan. Pada poin yang kedua,
berasal dari pengaruh negatif. Hal tersebut mengacu kepada ketakutan-ketakutan dan keraguan-raguan terhadap kemampuan yang kita miliki. Secara bersamaan, kita merasa takut dan gentar dengan kemungkinan-kemungkinan tertinggi yang kita miliki. Tetapi dalam semua hal itu, ketakutan merupakan penyebab utama. Dalam teori hierarki Maslow, mengemukakan beberapa hambatan-hambatan dalam mengaktualisasikan diri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari diri sendiri berupa ketidaktahuan, keraguan, dan bahkan juga rasa takut dari individu untuk mengungkapkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga potensi itu tetap laten. Selanjutnya, yang kedua, berasal dari luar berupa kecenderungan kepribadian individu terhadap sifat-sifat, bakat, atau potensi-potensi, di mana aktualisasi diri hanya mungkin terjadi apabila kondisi lingkungan menunjangnya. Yang ketiga, berasal dari pengaruh negatif. Hambatan ini berupa pengaruh negatif yang dihasilkan oleh kebutuhan untuk melakukan aktualisasi diri, seperti dalam hal mengeluarkan pendapat, mengambil resiko, membuat keputusan, melepaskan kebiasaan lama yang tidak konstruktif. Yang mana dari semuanya faktor penghambat aktualisasi diri terdiri atas yang pertama, ketidakpercayaan dan sinisme. Rasa tidak percaya akan kemampuan diri dalam artian merasa tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang lebih baik dan meragukan akan potensi yang dimiliki akan menjadi penghambat bagi seseorang dalam mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, pandangan sederhana tentang kehidupan. Memandang hidup secara sederhana tanpa adanya pikiran untuk maju, tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, kehilangan emosi, kehilangan semangat dan kekosongan pengalaman, dan putus asa dan berhenti berjuang. Jika pada bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi, teori-teori, dan juga faktor penghambat, nah pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai tips dalam mengaktualisasikan diri. Ada 5 jenis tips yang akan diberikan. Yang pertama, mengenali potensi diri. Potensi diri merupakan suatu kelebihan atau anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan semenjak kita lahir, sehingga dalam ranah kehidupan, manusia dituntut agar mampu mencari dan mengenalnya. Selanjutnya, yang kedua, mengasah bakat tersebut. Jika sudah mengenali potensi diri, maka langkah selanjutnya adalah individu diharapkan mampu mempelajari serta mempertajam bakat tersebut. Dengan kata lain, individu bisa berfokus dengan bakat yang dimilikinya. Yang ketiga, be different. Individu tidak dituntut harus menjadi sama dengan orang lain, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai caranya
dalam menjalani kehidupannya. Keempat, self-love. Mencintai diri sendiri dengan melakukan apa yang disukai tanpa membatasi diri, selagi hal tersebut masih dalam batasan wajar dan bersifat positif dan juga tidak merugikan orang lain. Selanjutnya yang kelima, social life. Individu diharapkan mampu membangun relasi secara sosial untuk menunjang proses aktualisasi dirinya yang lebih baik.